Perkenalkan, dengan itu 1080 Di sini saya akan berbincang-bincang dengan pengusaha muda yaitu Mas Febri Rofiana. Beliau adalah alumni mahasiswa Universitas Songo jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019. Beliau sekarang sudah berumur 24 tahun dan sudah menjadi owner dari BS Collection. Nah, apa sih itu namanya BS Collection? Mari kita berbincang-bincang dengan orangnya. Cekdot. Jadi itu adalah perusahaan yang merchandise dan souvenir ya. Jadi kita sudah lebih sudah 1 tahun berjalan dan produk yang kita sediakan itu seperti souvenir dan produksi yang lama juga sesuatu juga custom dan sebagainya lalu itu bisa kita lakukan. Kekuatan dari dan waktu yang dijual oleh saya itu yang membuatkan dari kalau keuntungan dari produk yang kita tawarkan itu kan sebenarnya bukan produk yang sudah pelayanannya. Jadi kalau kita bicara tentang kekuatan yang kita miliki, kalau untuk pelayanan itu pelayanan kami 24 jam sekitar 24 jam. Kami juga menyediakan free sebetulnya di wilayah Arwi dan sekitarnya. Dulu itu pas awal itu kota Semarang sebenarnya, tapi semakin berjalannya waktu akhirnya juga kalau Semarang dan sekitar kita batasnya di Semarang dan sekitar kita juga punya kekuatan yaitu bagian tanpa DP ada yang tanpa DP dan dengan jadi yang kami bayar jadi kan ada beberapa toko merchandise yang meskipun belinya sedikit ya kecil ya kita harus DP dulu jadi memang itu kemudian yang kita tawarkan dan kita bisa saja kemudian yang DP itu kita bisa kita itu kita berani kasih jaminan lulusnya bahkan kita bisa berani jadi kalau saya jadi bahkan bukan hanya saya kadang kalau pesannya pagi siang atau sore itu juga bisa itu salah satu dari yang membuat dari customer kami itu apa namanya ya banyak juga juga ada ya itu pelayanan sih pelayanan kita ini lebih friendly nggak jelas dalam pelayanan itu kualitasnya sangat baik ya selayaknya pasaran makan aja. Apa sih kendala atau hambatan yang dihadapi dalam usaha ekspresi? Kalau kendala kan sebetulnya karena memang beberapa produk itu ada yang sifatnya mitra atau kerjasama, jadi kan memang ada beberapa produk yang kita tidak bisa produksi sendiri dari segi bahan pokok ya. Jadi kadang ketika customer mintanya cepat itu kan sedangkan dari atau tersedia tapi waktu datangnya lama itu jadi masalah juga. Misalnya customer masih kita dari sini ya sedangkan bahasa kosong misalnya satu minggu misalnya ini juga jadi masalah dan sering banget ya. Nah untuk solusinya biasanya ya mau nggak mau harus ada lain ya.
atau paling enggak mentok kalau mau ya si customer harus sabar atau udah cancel sih kalau Kalau ada nggak sih mas pelanggan yang tiba-tiba cancel di tengah pas kami berangkat? ada yang kayak gitu ada. Jadi apakah ada keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi operasional usaha? Terus penerimaan korban yang bisa melalui sistem delivery? Kalau perbatasan kita lebih ke perbatasan alam ya, produksi. Kalau produksi kan karena kita masih ke perbatasan sehingga alternatifnya kita pakai mitra. Tadi kita melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk dibarkan. Kemudian untuk delivery order kita ngirim barang gitu ya. Kalau menjadi aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Ada masalah dengan besok aja kita bakal seperti itu Jogja kita sampai di Jogja paling jauh kita yang masih ini Jawa Tengah ya paling jauh sih wilayah Pati dan besok insya Allah udah masuk wilayah Jogja. Saya dapat ordernya kalau ke Pati kemarin ke Pati itu habis 2001 pakai pertimbangan itu sehari langsung bareng lah baru ini bagaimana prospek pasar untuk produk yang ditawarkan dan sampai kemana lingkupnya kalau pasar kita lebih ke apa ya stakeholder lembaga itu ya karena ini memang sifatnya bukan individu tapi kan kebanyakan kebutuhan yang dibeli di base itu kan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu lembaga ya kan jadi target pasarnya itu mahasiswa dan yang perkantoran dan sebagainya alhamdulillah kita sudah masuk mengenai hampir semua kampus di Semarang itu udah kemarin komunitas UNES juga UNES terus UNES juga aku lupa kampusnya kampus di luar Semarang ada ya mas kampus di luar Semarang ya karena dari Palembang sekali tapi dia PPL-nya di sini Semarang. Bagaimana cara meningkatkan peluang penjualan dalam usaha best collection ini mas? Untuk meningkatkan peluang usaha atau meningkatkan penjualan misalnya kan kita kan konsisten buat apa ya sosial memang orientasi penjualan itu memang sementara memang lewat usaha kita lebih ke kalau bahasa sehari kan kuping ya kalau sekarang mungkin lebih kecet ya makanya kan kebanyakan orang yang beli itu kan memang pakai rekomendasi jadi kepercayaan itu tetap kita kita jaga sehingga orang yang kenal beli setidaknya ketika dia one day dia nggak mau beli lagi terus setidaknya dia bisa mengenalkan ke orang lain Untuk strategi. ya. Terus bagaimana jika terjadi perubahan pola konsumsi atau preferensi pelanggan yang dapat mengurangi permintaan terhadap produk dari best collection itu? Ya adaptasi tentunya memang kita perlu adaptasi inovasi ya jadi apa kita lihat ketika produk yang kita jual itu tidak menarik lagi di pasar coba kita cari sesuatu yang memang menjadi kebutuhan pasar atau keinginan pasar pada saat itu jadi mau nggak mau harus kayak gitu sama dulu aku ada satu quotes yang mengatakan ini sebaik-baiknya persaingan itu adalah bukan banding-bandingan harga, tapi bagus-bagusan kualitas. Iya, dengan kualitas itu kualitas. Terus apa saja sih resiko eksternal yang bisa mengganggu keberlangsungan usaha tersebut? Yang jelas kompetitor itu yang pertama, yang kedua kayaknya sejauh ini kayaknya kompetitor aja saja. Terus kompetitornya itu tergolong kuat banget atau dari mana aja? Ya sebenarnya kalau kompetitor itu kan dari mana aja kan ada, karena memang kita udah masuk ke bukan hanya wilayah kalian terkait tapi kita udah masuk ke zona Semarang ya, jadi kita harus siap bersaing dengan wilayah Banyumanik, Semarang Barat dan sebagainya.
Makanya kan apa yang bisa kita tawarkan, yaitu satu, kita siap melayani dengan wajar. Dan yang kedua yaitu tadi kita ya profit lah, seperti tipis terus Mungkin itu saja mas yang saya tanyakan. Oke, ini ya semoga lancar terus ya misalnya mas. Saya selalu. ya, Terima kasih ya mas. ya, terima kasih.